Kamu mungkin tidak sadar, tapi dalam 24 jam terakhir, hampir pasti kamu telah menyentuh produk mengandung minyak sawit. Dari sabun yang kamu pakai mandi, snack favoritmu, sampai bensin yang menggerakkan mobilmu. Indonesia memproduksi 56% minyak sawit dunia, menguasai pasar global. Tapi di balik angka fantastis ini, ada pertanyaan yang jarang kita ajukan. Mengapa harga minyak termurah di dunia justru menjadi salah satu yang termahal bagi bumi kita? Bayangkan nih, untuk memenuhi permintaan sawit global, setiap jam 300 lapangan bola hutan hujan Indonesia ditebang. Selama kamu menonton video ini, 50 pohon tua yang butuh 100 tahun untuk tumbuh lenyap. Dan dampaknya 85% habitat orang hutan sudah hilang. Dan emisi karbon dari deforestasi sawit setara dengan 34 juta mobil yang terus berlari setiap hari, guys. Ngeri nggak? Tapi ini bukan cerita hitam putih ya. Di tengah lahan gersang, terdapat petani berjuang menerapkan agrodeforestasi. Ada perusahaan yang mulai sadar dan anak muda seperti kamu yang mulai bertanya bagaimana caranya sawit bisa adil untuk manusia tanpa mengorbankan bumi. Mari kita telusuri jawabannya dari akar masalah sampai harapan yang tumbuh di tengah kebun kelapa sawit, guys. Kamu tahu nggak, di tahun 1960-an, pemerintah Indonesia sempat kebingungan bagaimana caranya mengangkat rakyat dari kemiskinan, sekaligus memanfaatkan lahan yang dianggap tidak produktif. Jawabannya datang dari biji kecil berwarna merah oranye, yaitu kelapa sawit. Saat itu siapa sangka nih tanaman dari Afrika Barat ini akan jadi emas cair yang mengubah Indonesia selamanya. Awalnya sawit cuma ditanam di 287 hektar lahan eksperimen di Sumatera Utara. Tapi lihat sekarang, Indonesia menguasai 56% pasar minyak sawit dunia dengan nilai ekspor sekitar 476 triliun rupiah. Setara dengan menggaji semua PNS di Indonesia selama 3 tahun, guys. Sekarang pertanyaannya, rahasia di baliknya. Sawit itu seperti tanaman ajaib. Dalam 1 hektar, ia bisa hasilkan 6 kali lebih banyak minyak daripada kedelai. Dan panennya bisa dilakukan selama 10 tahun, guys. Jadi sekali nanam bisa dipanen selama 10 tahun. Efisien banget. Tapi ini bukan sekedar cerita sukses, guys. Di balik angka yang gemilang tadi, ada 2,7 juta petani kecil yang hidupnya tergantung pada sawit. Permintaan global adalah bahan bakar utamanya. Kamu mungkin nggak sadar, tapi 70% produk kosmetik yang kamu pakai mengandung minyak sawit. Bahkan 30% biodiesel Eropa tahun 2023 berasal dari minyak sawit kita, guys. Ditambah insentif pemerintah seperti pajak yang rendah dan program transmigrasi, sawit pun merajalela sekarang, ya nggak sih? Tapi guys, disinilah masalahnya. 60% ekspansi lahan sawit di rentan waktu tahun 2000 sampai 2020 terjadi di wilayah yang awalnya adalah hutan primer. Contohnya di Kalimantan Tengah terdapat 1,2 juta hektar hutan berubah jadi kebun sawit dalam 10 tahun. Luasnya 1,5 kali Pulau Bali. Pemerintah bilang ini untuk pembangunan, tapi pada saat yang sama 74% kebun sawit di Indonesia dikuasai oleh perusahaan besar. Petani kecil diduga cuma menggarap 14% dari total lahan itu. Selanjutnya di awal tahun 2000-an dunia ramai membicarakan sawit berkelanjutan, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan hanya 23% perkebunan sawit yang benar-benar memenuhi standar RSPO. Bahkan 41% sertifikat ternyata hanya stempel hijau. Perusahaan tetap membuka lahan gambut tapi menebus dosa dengan menanam sedikit pohon di tempat lain. Memang tidak bisa dipungkirin ya, sawit memang mengubah Indonesia dari negara miskin jadi raksasa ekonomi. Tapi kita harus jujur, pertumbuhan ini seperti berlari di atas tali. Di satu sisi 10 juta pekerja tergantung pada sawit. Di sisi lain kita kehilangan 12% hutan hujan hanya untuk perkebunan. Tapi guys, ada satu harapan. Terdapat riset terbaru nih menunjukkan 45% lahan sawit tua sebenarnya bisa direhabilitasi jadi agroforestry. Menghasilkan pendapatan 2 kali lipat dengan separuh lahan. Pertanyaannya, maukah kita memperlambat lari untuk membenahi sistem ini? Jawabannya mungkin ada di tanganmu ketika kamu memilih produk di rak supermarket besok pagi. Kamu pernah main game strategi nggak di mana kamu harus mengorbankan sumber daya untuk menang? Ekspansi sawit di Indonesia mirip seperti itu, guys. Tapi bedanya kita tidak bisa riset alam ketika permainan itu berujung bencana.
Di balik tiap tetes minyak sawit murah, ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu hutan, satwa, dan penduduk asli, guys. Setiap hari, hektaran hutan Indonesia hilang. 16 pohon tua tumbang, tapi ini bukan sekedar angka, guys. Data resmi menyebutkan 40% deforestasi Indonesia rentan waktu 2000 sampai 2020 disebabkan oleh sawit. Tapi menurut riset menemukan fakta lebih pahit. Di Kalimantan Barat terdapat 68% pembukaan lahan sawit ilegal menggunakan surat palsu. Mirisnya 92% kasus ini tidak pernah diproses hukum. Menurut ahli ekologi, Dr. Wiranto pernah bilang, ketika kamu mengganti hutan dengan sawit, itu seperti mengganti orkestra simfoni dengan dentuman mesin diesel. Semua harmoni hilang. Kamu mungkin marah saat melihat polusi di kota, tapi tahukah kamu kebakaran lahan gambut untuk sawit di tahun 2019 melepas 708 juta ton CO2. Setara emisi 194 juta mobil. Bahkan di tahun normal, pembukaan gambut untuk sawit melepas 60 ton karbon per hektar dan per tahun. Itu seperti kamu membakar 24.000 liter bensin setiap tahun untuk satu lapangan bola. Yang lebih mengerikan lagi, 80% lahan gambut Indonesia sudah dikuasai perkebunan. Di Sumatera Selatan, ketebalan gambut menyusut dari 8 meter jadi 1 meter dalam 20 tahun. Akibatnya banjir besar di tahun 2022 melanda 7 kabupaten. Bencana yang diprediksi ilmuwan akan terjadi setiap 50 tahun, kini datang setiap 3 tahun, guys. Ekspansi lahan sawit ibaratkan makan buah si malakama, menghidupi 10 juta orang tapi sekaligus membunuh warisan alam yang tak ternilai, guys. Tapi terdapat harapan, guys. Teknologi satelit monitoring kini bisa deteksi deforestasi real time. Di Aceh, masyarakat adat berhasil mengugat 5.000 hektar lahan kembali dengan bantuan peta digital. Artinya kita sekarang bisa memilih terus jadi penonton atau menggunakan suara kita untuk mengubah sistem. Seperti kata aktivis muda di Kalimantan, kami tidak anti sawit, tapi anti kehancuran. Kamu mungkin sering melihat label sawit berkelanjutan di produk favoritmu. Tapi apa artinya keberlanjutan di tengah hutan yang terus menyusut? Ini seperti memberi nilai A pada murid yang menyontek. Terlihat baik di atas kertas tapi rapuh di lapangan. Mari kita telusuri perang di balik klaim hijau yang sering kita dengar. Di Indonesia hanya 21% perkebunan sawit yang bersertifikat RSPO. Sertifikasi RSPO berarti bahwa satu produk atau organisasi telah mendapatkan sertifikasi dari Renewable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Terdapat perkebunan bersertifikat masih terlibat konflik lahan atau perambahan hutan. Bahkan di Sumatera ada perusahaan yang punya sertifikat RSPO tapi ada sebagian lahan yang ilegal. Tak hanya itu, 90% petani kecil tak mampu memenuhi biaya standar sertifikasi yang mencapai 12 juta per hektar. 2 kali upah setahun mereka. Dan akibatnya banyak yang terjebak dalam kemitraan yang tidak adil dengan pabrik, dihukum denda jika buahnya kurang bersih. Di tengah gelapnya praktek korporasi, ternyata ada lilin kecil yang menyala, guys. Seperti tim pantau gambut di Riau yang menggunakan drone untuk memantau kebakaran. Di tahun 2023, mereka berhasil mengungkap kasus pembakaran ilegal yang disembunyikan perusahaan. Di tengah keputusasaan, alam punya resep sendiri. Di Kalimantan Barat, petani membuktikan dengan menanam sawit berdampingan dengan karet dan buah, pendapatan mereka naik. Lebih penting lagi, keanekaragaman hayati pulih 55% dalam 3 tahun. Tapi fakta yang menarik, jika kebun sawit tua diubah jadi agroforestry, hasilnya emisi karbon turun 70% dan 9 mata air mati kembali mengalir. Dulu kami dijuluki perusahaan hutan, sekarang kami dokter bumi. Kamu pasti pernah kan berdiri di depan rak supermarket seperti ini. Bingung memilih produk kan? Tapi apa kamu pernah benar-benar memperhatikan label kecil bertuliskan sertifikat sawit berkelanjutan? Ini seperti kunci yang bisa membuka gerbang perubahan atau sekedar ilusi belaka, guys. Di Indonesia hanya 12% produk sawit yang menggunakan sertifikat RSPO atau ISPO. Tapi tahukah kamu jika 1 dari 5 orang memilih produk yang bersertifikat, kita bisa menyelamatkan 1,2 juta hektar hutan sawit. Misalnya nih, 83% konsumen Indonesia tidak pernah memeriksa label ini. Padahal pilihanmu di sini lebih berpengaruh daripada protes di jalan.
Contoh nyatanya ada di Eropa. Tekanan konsumen berhasil memaksa Unilever menggunakan 100% sawit bersertifikasi sejak tahun 2023. Di Indonesia, merek skincare lokal mulai beralih ke RSPO. Bayangkan ini jika kamu mengganti 3 produk mengandung sawit biasa dengan yang bersertifikat setiap bulan. Dalam 1 tahun, kamu sudah menyumbang 144 meter persegi hutan tetap hidup. Itu setara luas kamar tidurmu. Menurut data Greenpeace membuktikan kenaikan 10% permintaan sawit berkelanjutan bisa tekan deforestasi 18%. Sebenarnya guys, setiap kali kamu membeli produk, kamu seperti mencoblos dalam pemilihan umum. Data membuktikan permintaan konsumen bertanggung jawab atas 60% perubahan kebijakan perusahaan. Kamu mungkin merasa ini hanya setetes air, tapi lihatlah apa yang terjadi saat jutaan tetes itu bersatu. Di Norwegia, boikot halus terhadap minyak sawit ilegal tahun 2020 berhasil menyelamatkan 220.000 hektar hutan. Ingat seperti kata aktivis muda Aleta Baut, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dianggap remeh. Jadi lain kali kamu harus berdiri di depan rak supermarket, ingat kamu memegang kunci untuk masa depan yang lebih hijau, guys. Kamu mungkin bertanya, apa bisa satu orang seperti saya mengubah industri sebesar ini? Tapi tahukah kamu hutan hujan terbesar di dunia pun dimulai dari 1 biji. Begitu pula perjuangan untuk sawit berkelanjutan, dimulai dari langkah kecil yang kita pilih hari ini. Di sini masyarakat Dayak membuktikan bahwa sawit dan hutan bisa hidup berdampingan. Dengan agroforestry, mereka memulihkan 650 hektar lahan terdegradasi dalam 5 tahun. Hasilnya produksi sawit tetap berjalan. Sementara 28 spesies burung endemik kembali terlihat. Bahkan pendapatan mereka naik dari madu dan karet organik. Jangan remehkan kekuatan kreatif Bali. Seniman muralis mengumpul 20 tembok kota jadi kanvas protes deforestasi. Dan hasilnya 3 perusahaan sawit mengubah kebijakan setelah tagar sawit berkelas jadi viral. Sekarang guys, kamu tidak perlu jadi pahlawan super. Mulailah dengan di tahun 2050 saat anak cucu kita bertanya apa yang kalian lakukan saat hutan sekarat. Apa jawabanmu? Data memberi harapan 6,8 juta hektar lahan terdegradasi di Indonesia bisa dipulihkan dengan agroforestry. Luasnya 10 kali DKI Jakarta dan semua itu dimulai dari pilihan kita hari ini. Kamu mungkin bertanya, apa mungkin sawit dan hutan bisa berdamai? Jawabannya ada di depan mata. Di Kalimantan Tengah, 6.800 hektar lahan gambut rusak berhasil dipulihkan jadi ekosistem produktif. Bukti bahwa kerusakan bukan akhir cerita. Terkadang kita sering lupa, 95 juta hektar lahan terdegradasi di Indonesia bisa ditanami sawit tanpa sentuh hutan baru. Artinya masalahnya bukan ketersediaan lahan, tapi keserakahan sistem. Tapi di tanganmu, sistem bisa diubah. Setiap kali kamu memilih produk bersertifikasi, kamu menyelamatkan 12 meter persegi hutan. Setiap kali kamu bersuara, berusahalah terdorong untuk transparan. Jadi, apa yang kamu tanam hari ini, keputusanmu meskipun kecil adalah biji untuk masa depan. Jadi, kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.